Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana aksi perubahan yang sudah saya buat pada kegiatan orientasi P3K tahun 2023 di pemerintah Kabupaten Cirebon. Judul yang saya angkat adalah peningkatan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Gesik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sevia Priani. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Gesik, guru mata pelajaran IPA. Pertama, yang saya akan paparkan adalah visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Visinya mewujudkan Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya yang pertama berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua, sejahtera, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, agamis, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, maju, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Yang kedua yang akan saya paparkan adalah visi dan misi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Visinya, terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Misinya ada 4. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Berikutnya yang akan saya paparkan adalah profil SMP Negeri 1 Gesik. Visi terwujudnya sekolah berprestasi yang berbasis teknologi dengan nuansa religius dan situasi lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan berbudaya, serta semangat berkeluargaan yang tinggi. Misinya ada 7. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab dalam suasana kebersamaan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan profesionalisme untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kerja. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang berkarakter dan berbudaya literasi sebagai upaya peningkatan mutu dan prestasi peserta didik sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman. Yang keenam, memupuk kerjasama yang konstruktif di antara warga sekolah. Yang ketujuh, berpartisipasi dalam menumbuh kembangkan budaya lokal. Rencana aksi perubahan yang saya buat itu diangkat dari rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA. Bisa dilihat dari yang pertama, hasil belajar rendah. Yang kedua, siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, motivasi belajar siswa yang rendah. Dan yang keempat, kesulitan mengerjakan tugas IPA. Hasil penelitian yang rendahnya minat belajar siswa terhadap pelajaran IPA juga bisa disebabkan oleh yang pertama, pembelajaran kurang bermakna, yang kedua, guru kurang kreatif dalam penggunaan media pembelajaran, yang ketiga, modul ajar yang kurang menarik, yang keempat, metode pembelajaran yang monoton, yang keenam, guru yang kurang maksimal mempersiapkan pembelajaran. Sehingga solusi yang saya ambil yang pertama, penyusunan perangkat pembelajaran yang lebih terperinci dengan jelas. Yang kedua, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang ketiga, penyusunan modul ajar yang inovatif. Yang keempat, peningkatan IPA
pembelajaran IPA yang lebih dikaitkan dengan dunia nyata siswa atau kontekstual. Yang kelima, penggunaan teknologi dalam pembelajaran IPA. Yang keenam, metode field trip dalam pembelajaran IPA. Yang ketujuh, pembelajaran IPA dengan literasi sains. Yang kedelapan, model PJBL dalam pembelajaran IPA. Yang kesembilan, penggunaan media interaktif yang tepat pada setiap materi pembelajaran IPA. Yang kesepuluh, model PBL Problem Based Learning dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya yang akan saya paparkan adalah matriks dari rencana aksi perubahan. Nomor 1, penyusunan perangkat pembelajaran IPA. Tujuan kinerjanya pembelajaran IPA lebih terperinci dan terarah dengan jelas. Indikator pencapaiannya jumlah perangkat pembelajaran yang disusun dan disetujui. Waktu perolehannya semester 1 tahun 1. Yang kedua, pengembangan modul ajar IPA yang inovatif. Tujuan kinerjanya meningkatkan kualitas materi pembelajaran IPA. Indikator pencapaiannya jumlah modul ajar yang dikembangkan dan disetujui. Yang waktu perolehannya semester 2 tahun 1. Yang ketiga, pengembangan kompetensi yang berkelanjutan IPA bisa mengikuti workshop, diklat, KKG atau MGMP. Tujuan kinerjanya meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran IPA, jumlah laporan pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru semester 1 tahun kedua. Yang keempat, penggunaan aplikasi praktikum virtual dalam pembelajaran IPA. Tujuannya meningkatkan motivasi belajar IPA siswa. Indikator pencapaiannya jumlah siswa yang termotivasi dalam pembelajaran IPA. Waktu perolehannya semester 2 tahun kedua. Yang kelima, penerapan model PJBL dalam peningkatan belajar IPA. Siswa dapat aktif dalam pembelajaran IPA. Indikator pencapaiannya partisipasi siswa dalam pembelajaran IPA. Waktu perolehannya semester 1 tahun ketiga. Yang keenam, penggunaan aplikasi dalam penilaian hasil belajar IPA. Tujuan kinerjanya meningkatkan efisiensi dan objektivitas peningkatan hasil belajar IPA. Indikator pencapaiannya yaitu pengurangan terjadi kesalahan dalam penilaian hasil belajar IPA. Waktu perolehannya semester 2 tahun ketiga. Yang ketujuh, praktikum langsung dalam pembelajaran IPA. Siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran IPA. Indikator pencapaiannya partisipasi siswa dalam pembelajaran IPA. Waktu perolehannya semester 1 tahun keempat. Nomor 8, kegiatannya field trip pada pembelajaran IPA. Tujuan kinerjanya meningkatkan motivasi belajar IPA siswa. Indikator pencapaiannya jumlah siswa yang termotivasi dalam pembelajaran IPA. Waktu perolehannya semester 2 tahun keempat. Yang kesembilan, pembelajaran kontekstual pada pembelajaran IPA. Tujuan kinerjanya pembelajaran bermakna IPA. Indikator pencapaiannya partisipasi siswa dalam pembelajaran IPA. Semester 1 tahun kelima. Yang 10, penerapan PBL dalam pembelajaran IPA. Tujuan kinerjanya siswa dapat aktif dan meningkatkan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA. Indikator pencapaiannya partisipasi siswa dalam pembelajaran IPA. Waktu perolehannya semester 2 tahun kelima. Berikutnya lain-lain. Yang pertama yaitu mengenai sumber daya dukung. Sumber daya dukung yang pertama ruang laboratorium IPA, yang kedua modul pembelajaran, yang ketiga perangkat teknologi baik itu Android, internet dan aplikasi pembelajaran. Terus yang berikutnya media pembelajaran. Jadwal pelaksanaannya program kegiatan rencana aksi perubahan dilakukan tiap semester. Evaluasinya juga dilakukan tiap semester setelah rencana aksi terlaksana untuk mengetahui keberhasilan dan membuat perbaikan jika diperlukan. Manfaatnya bagi ASN meningkatkan pemahaman dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan ASN juga harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bagi unit kerja, yang pertama, dengan adanya optimalisasi pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa, sehingga prestasi siswa juga lebih meningkat. Yang kedua, terwujudnya visi dan misi sekolah. Yang ketiga, terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Bagi masyarakat, terbentuknya lingkungan kerja yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terjalin kerjasama yang baik antar masyarakat dan sekolah, dan terakhir mendapatkan nilai tambah dari masyarakat terhadap prestasi belajar siswa yang meningkat.
Mungkin itu saja pemaparan rencana aksi perubahan yang sudah saya buat pada kegiatan orientasi P3K tahun 2023 di pemerintah Kabupaten Cirebon. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.